Chen Sucipto bertanya dengan bingung. Aku pikir banyak ahli Feng Shui hanya menggunakan kompas untuk menghitung. Mengapa begitu merepotkan untuk datang kepadamu? Tuan Bai Mai tidak marah, dan berkata dengan enteng, nasib dan nasib kebanyakan orang terus berubah. Itu sebabnya sebagian orang terlalu susah makan di paruh pertama hidup mereka, tapi di paruh kedua hidup mereka, ada gemuruh petir dan tiba-tiba kekayaan. Ini karena nasibnya sudah berubah. Bisa jadi dia menikahi istri yang membawa keberuntungan, dan mungkin saja dia melahirkan seorang putra yang karakter ulang tahunnya dapat memberinya keberuntungan besar. Ini tidak dapat diprediksi oleh orang biasa. Ini seperti real estate. Kamu mengembangkan area perumahan di area kota tertentu. Harga pasaran gedung ini 50 juta. Tapi kalau tiba-tiba suatu saat subway dibuka, harganya bisa naik jadi 60 juta. Tiba-tiba suatu hari, sebuah sekolah terkenal mendirikan kampus di dekatnya, dan harganya bisa naik menjadi 70 juta jika kebijakan besar lainnya yang menguntungkan dapat dipenuhi. Harga perumahan bahkan dapat menembus 100 juta dan lebih tinggi lagi, dan menaruhnya pada orang-orang kereta bawah tanah mungkin sesuai dengan istri yang baik, dan sekolah terkenal mungkin cocok dengan anak yang baik. Ini adalah arah yang baik. Chen Sucipto buru-buru bertanya, bagaimana dengan arah yang buruk? Tuan Bai Mai berkata, arah yang buruk adalah lebih banyak kemungkinan. Demikian pula, mengambil real estate sebagai contoh, kamu juga dapat mengulangi kesalahan dari banyak yang disebut kota hantu. Awalnya, kamu mengira kota ini sangat berkembang dan kamu mencoba membangun banyak real estate, tetapi kemudian, ada kemungkinan sumber daya lokal akan mulai mengering, ekonomi lokal akan frustrasi, dan harga rumah akan turun. Mungkin juga sumber daya lokal dipengaruhi oleh pasar dan harganya terus menurun. Hal ini menyebabkan perusahaan bangkrut dan harga rumah turun. Bahkan mungkin karena munculnya pesaing lain sehingga seluruh industri kota mengalami pukulan. Setelah berbicara, Tuan Bai Mai berkata lagi, jamu seharusnya sudah mendengar kisah Detroit. Awalnya kota mobil terbesar di Amerika Serikat. Itu sangat brilian, tetapi pada akhirnya, sangat tertekan sehingga banyak orang melarikan diri. Real estate lokal bahkan menyusut lebih dari 90%. Siapa yang mengalahkan kota ini? Itu adalah Toyota dan Honda Jepang, Mercedes, dan BMW Jerman. Ini semua adalah faktor yang dapat mengubah polanya. Chen Sucipto tiba-tiba menyadari, dan buru-buru bertanya, Paman Mai, katakan saja informasi apa yang kamu butuhkan, aku harus tahu segalanya. Tuan Bai Mai mengangguk, dan berkata dengan tenang, aku ingin ulang tahun istrimu 8 karakter, dan mematuhi 8 karakter ulang tahun. Chen Sucipto buru-buru setuju dan segera melaporkan tanggal lahir tertentu. Tuan Bai Mai mendengarkan dan menghitung, semakin dia mendengarkan, semakin dia menjadi bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, istrimu sudah mati. Dapat dikatakan bahwa dari titik ini, mereka sangat makmur untukmu, dan dia adalah jenis orang makmur yang membakar diri mereka sendiri dan menambahkan kayu bakar untukmu. Setelah itu, dia berkata lagi, lebih jauh, 5 elemenmu sangat makmur, dan 4 batang surgawi semuanya makmur. Menggabungkan istri dan anak-anakmu dari perspektif kehidupan, kamu kaya atau mulia dalam hidup ini, dan bahkan kaya dan mulia. Masuk akal bahwa nasibmu baik, apalagi 1 dari 1000, sulit untuk menemukannya seperti 1 dari 1.000.000 atau 10 juta, itu hampir sempurna. Sesuai dengan perkembangan nasibmu, hidupmu akan lancar. Air, mencapai puncak, seharusnya tidak mengalami cobaan ini. Betulkah? Chen Sucipto bertanya dengan penuh semangat, Paman Mai, lalu apa yang terjadi denganku sekarang? Tuan Bai Mai menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan khawatir. Setelah selesai berbicara, dia mengambil segenggam tulang dadu dan melemparkannya ke tanah dengan santai, dan melemparkan beberapa koin tembaga. Segera setelah itu,
dia terus mengamati tulang dadu, serta posisi dan orientasi koin tembaga, dan seluruh penduduk menggumamkan kata-kata tidak tahu apa yang diucapkan. Chen Sucipto menjadi semakin gugup, menatap Tuan Bai Mai dengan saksama, bahkan tidak berani mengedipkan matanya. Semenit kemudian, Tuan Bai Mai tiba-tiba mengambil salah satu koin tembaga di tanah, menatapnya, dan bergumam, tidak, jika heksagram ini menunjukkannya, seharusnya menuju ke atas. Seperti yang dia katakan, dia melempar koin itu tinggi-tinggi lagi. Koin tembaga senilai 4 atau 5 juta jatuh ke tanah dengan suara ding yang tajam. Kemudian, berputar beberapa kali dan akhirnya berhenti. Namun, kali ini, masih seperti di awal tadi. Dia sedikit gugup, mengambil koin itu dan melemparkannya lagi. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa koin tembaga telah pergi beberapa putaran, dan setelah akhirnya berhenti, masih akan menghadap ke atas. Kali ini, keringat dingin Tun Bai Mai mengucur. Melihat ini, Chen Sucipto di samping juga tergantung erat di hatinya, dan tidak bisa tidak bertanya dengan hati-hati, Mai. Paman Mai ini, bagaimana bisa koin ini kembali? Apa? Aku melewatkannya 3 kali berturut-turut dan semua kata-katanya keluar, terlalu jahat kan? Dahi Tuan Bai Mai sudah berkeringat, dia mengulurkan tangannya, menyeka keringat dingin dengan mansetnya, dan bergumam, ini, dalam penerawanganku, mewakili langit yang kering, dan sangat kering, seharusnya ditulis terbalik. Tapi sekarang aku melemparkannya 3 kali berturut-turut dan semuanya mengarah ke atas, yang berarti heksagram ini akan berubah suatu hari nanti. Langit telah berubah, Chen Sucipto bergumam di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun aku tidak tahu apa itu perubahan langit, aku dapat dengan jelas merasakan bahwa ini jelas bukan hal yang baik. Jadi dia buru-buru bertanya, Paman Mai, apa artinya perubahan langit? Dan menatap tulang dadu dan koin tembaga di seluruh lantai, dan berkata dengan tercengang, dari sudut pandang heksagram, naga yang datang ke dunia. Naga datang ke dunia? Ekspresi Chen Sucipto ngeri, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki beberapa keraguan. Dia bergumam di dalam hatinya, naga macam apa yang datang ke dunia ini? Kata ini tidak terasa bisa diandalkan. Namun, dia segera berpikir bahwa Bai Mai melempar koin itu beberapa kali sekarang, dan pada akhirnya, semuanya naik. Itu tidak mungkin kebetulan kan? Jadi dia merasa ada yang tidak beres lagi di hatinya. Jadi, dia dengan ragu-ragu bertanya pada dan Paman Mai, apa maksudnya dengan kedatangan naga? Mengapa itu terdengar begitu misterius? Tuan Bai Mai menggigil sedikit, dan dia berkata dengan terbata-bata, jika kau melihat heksagram ini, kelahiran naga berarti bahwa dalam takdirmu, ada sosok hebat dengan nasib naga. Chen Sucipto mengerutkan kening. Kalau begitu, apakah pria besar ini musuh atau teman bagiku? Tuan Bai Mai berkata dengan serius, saat ini, kemungkinan menjadi musuh jauh lebih besar daripada seorang teman. Bagaimana itu mungkin? Chen Sucipto berseru, tapi aku belum memprovokasi orang kuat akhir-akhir ini. Mengapa tiba-tiba ada musuh seperti itu? Tuan Bai Mai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa melihat ini lagi. Mungkin karena aku tidak cukup baik, atau kekuatanku tidak cukup. Aku tidak bisa melihat sisanya. Setelah berbicara, Tuan Bai Mai berkata lagi, tapi dari sudut pandang heksagram, ini sangat buruk bagimu. Sangat mungkin bahwa semua masalah yang kamu temui baru-baru ini berasal dari ini. Chen Sucipto masih tidak terlalu mempercayainya. Dia menunjuk ke koin tembaga di tangan Tuan Baim dan bertanya, apakah itu berarti apa yang disebut naga datang ke dunia selama koin itu tegak? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.